Nah, dia muncul tulisan Redmi ya. Nah, lalu dia mati. Kalau untuk Redmi Note 9, khususnya Redmi Note 9 ya kawan-kawan ya, ketika dia ditekan tombol power lalu muncul tulisan Redmi terus mati. Nah, biasanya kerusakannya ada di... Ya, halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ridwan First, dan di sini saya ada satu unit HP yaitu Redmi Note 9. Ini salah satu HP dari user saya. Ya, ini kondisinya sudah saya bongkar, tapi belum saya eksekusi, baru saya cek-cek aja sih. Untuk eksekusinya sih belum, dan ini memiliki kasus yaitu dia kalau dihidupkan ya, ditekan tombol power, dia hanya muncul tulisan Redmi lalu mati lagi. Ya, kita coba ya. Kita tekan tombol power ya. Tekan. Nah, dia muncul tulisan Redmi ya. Nah, lalu dia mati. Coba kita tekan sekali lagi. Ya, dia muncul tulisan Redmi lalu mati. Nah, coba kita sambil colokan cas ya kawan-kawan ya. Kita colok menggunakan charger atau smart USB ya. Nah, kita lihat. Muncul tulisan Redmi ya, lalu mati. Terbaca arus 0,6 ampere ya, seperti inilah. Terus dia mati lagi ya, seperti ini dia. Mati hidup lalu dicolokkan menggunakan charger atau smart USB. Nah, ketika kita menemui kasus yang seperti ini ya, ditekan tombol power dia muncul Redmi lalu mati, dan dicas pun begitu ya, sama saja. Nah, ini apa penyebabnya dan gimana masalahnya? Nah, mungkin teman-teman semua mengira ini adalah fuse ya, fuse atau sikring yang ada pada baterai yang bermasalah ya. Mungkin saya juga awalnya sih ngiranya gitu ya, fuse ataupun sikring yang bermasalah, karena kalau dilihat dari kondisi fisiknya ya, ini sih ya baterainya udah bongkaran ya kawan-kawan. Karena memang dari awal dari saya bongkar tuh ini sudah seperti ini ya ini. Nah, untuk ini sudah seperti ini. Nah sudah kayak gini. Mungkin ini dari teknisi sebelumnya ya, mungkin sudah diperbaiki ya. Coba menggunakan kerusakan ada di fuse ya. Nah, seperti ini. Ini untuk fuse-nya sudah jemperan ya kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Dan saya rasa ini untuk baterainya sih bagus-bagus saja, dan untuk baterai pun sudah saya ukur tadi sebelumnya menggunakan multitester. Dia ada di tegangan tuh 3,9 volt kurang lebih segitulah, 3,9 sampai 4 volt DC. Artinya baterainya baik kan kawan ya, bagus tidak rusak. Lalu jika baterainya bagus tidak rusak, lalu permasalahannya di mana? Nah, di sini kan kawan. Ini langsung aja ya. Langsung aja ini kita taruh dulu baterainya dan kita angkat mesinnya ya. Sebenarnya kasus yang seperti ini udah lama ya, karena sebelumnya juga dulu saya pernah mendapatkan kasus yang seperti ini, dan itu berhasil down ya kawan-kawan ya. Dan mudah-mudahan ini sama sih kasusnya. Kita lepas dulu ini kamera sini. Nah, kalau untuk Redmi Note 9, khususnya Redmi Note 9 ya kawan-kawan ya, ketika dia ditekan tombol power lalu muncul tulisan Redmi terus mati. Nah, biasanya nih loh ya. Biasanya dia kerusakannya ada di bagian nih kaleng ini kan ya. Nah, kaleng ini area sinyal atau IC RF ya. Biasanya yang bermasalah di sini kawan-kawan. Biasanya ya. Pada saat itu sih saya eksekusinya di sini dulu. Waktu saya mendapatkan kasus yang seperti ini, saya eksekusi di sini, alhamdulillah selesai, berhasil. Dan ya mudah-mudahan ini sama sih. Nah, sekarang kita coba eksekusi di bagian ini kawan-kawan ya. Karena untuk baterai kan tadi kita sudah lihat ya, untuk fuse-nya sudah jemperan, dan juga sudah saya ukur untuk tegangan baterai itu 3,9 sampai 4 volt lah kurang lebih. Jadi ya kita indikasikan di sini kerusakannya itu yang menyebabkan HP-nya nggak mau nyala kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, ini sudah saya pasangkan di ragum ya. Ini kameranya sudah saya lepas semua. Dan bagaimana cara eksekusinya ya? Tentu yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita lepas dulu ini kalengnya kawan-kawan ya. Kita lepaskan kalengnya ya. Jangan lupa kita kasih tambahan fluk
atau songka ya di bagian pinggir-pinggirnya. Kita kasih ya secukupnya aja lah, tujuannya untuk memudahkan pelepasan dari kalengnya itu ya kan ya. Dan kita setel untuk blowernya ya di jangan panas-panas, kira-kira aja di 330. Dan untuk anginnya ya paling rendah aja kan ya. Ya kita langsung panaskan kalengnya ya. Jadi untuk mempercepat pelepasan kaleng, kita bantu juga menggunakan solder. Ya, jadi solderin juga membantu ya. Selain menggunakan blower, kita juga bantu panasi dengan solder pinggir-pinggirnya nih, supaya lebih cepat dalam pengangkatan. Oke. Ya, oke kawan-kawan, ini sudah terbongkar ya, udah terlepas kaleng penutup IC-nya ya. Seperti ini, mohon maaf sekali kamera saya kurang jelas, tapi ya lumayan lah ya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini harap hati-hati ya untuk melepas kalengnya ini. Jangan sampai komponen-komponen yang di sekitarnya itu bergeseran atau kena komponen-komponen di sekitar ya. Harus benar-benar hati-hati ya, kalau sampai tergeser nanti bisa fatal akibatnya ya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Dan untuk setelan panasnya saya menggunakan di 330 sampai 340, jangan terlalu panas. Dan untuk setelan angin blowernya itu saya menggunakan di paling rendah ya kawan-kawan ya, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini kawan-kawan ya, lalu langkah apa lagi yang harus dilakukan ya. Jadi sini saya juga akan kasih penjelasan kenapa bisa terjadi yang seperti tadi ya, ditekan double power dia muncul tulisan Redmi lalu terus mati ya, begitu seterusnya ya. Karena begini kawan-kawan ya, kalau kita cek jalur ya di dalam IC RF ini adalah IC RF. Nih coba saya lihat dulu. IC VC 7643 kodenya, serinya ya. Nah, di dalam IC ini terdapat salah satu jalur yang mengarah ke IC power. Nah, jalur yang mengarah ke IC power itu terindikasi itu mengalami yang namanya apa ya? Bukan putus sih, tapi dia kurang sip kali ya. Kendor gitu. Jadi langkah yang harus kita lakukan ketika kita mendapati kasus yang seperti ini yaitu kita yang pertama kita panasi dulu IC ini ya, kita rehot, kita panasi ulang, kita blower. Kalau di blower dia nggak mau ya tetap sama ya, kita harus langkah kedua kita harus lakukan penggantian pada IC yang ini ya. Jadi untuk itu kita lakukan dulu langkah pertama, kita blower dulu kan kawan ya. Jangan lupa kita tambahkan ini ya, plug atau songka ya. Coba sih saya perbesar, jelas enggak? Seperti ini. Ya, bisanya seperti ini. Duh, nggak jelas. Ya langsung aja kita rehot ya, kita blower ya untuk IC-nya ya. Untuk setelan panasnya saya menggunakan di angka 345, dan untuk anginnya seperti biasa saya menggunakan di angin paling rendah kan ya. Nah, kita panasi aja seperti ini. Kita lakukan gerakan memutar searah jarum jam ataupun berlawanan juga nggak apa-apa. Yang penting gerakannya memutar. Jadi jangan menatap ya kawan-kawannya untuk blowernya ya. Untuk nembaknya jangan menatap, jadi diusahakan untuk berputar nih stang blowernya. Kita rehat aja kurang lebih 1 menit, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama juga nanti bisa fatal akibatnya. Nanti PCB-nya atau mainboardnya itu bisa melembung kawan-kawannya. Jadi
kalau belum terbiasa kita gunakan timer aja, timer kira-kira 1 menit ya selesai gitu. Jadi nggak terlalu lama juga nggak terlalu sebentar kan kawan ya. Oke, dirasa sudah. Oke, sudah. Bentar. Dirasa cukup ya sudah ya, kawan ya. Dan kalau sudah biarkan dulu dia dingin ya. Biarkan dia dingin dengan sendirinya ya. Kalau sudah dingin, masih panas ini. Kalau udah dingin baru nanti kita cleaning ya, kita bersihkan sisa-sisa fluk atau songkanya ya. Ya, kita bersihkan sisa-sisa fluk atau songkanya ya. Kita bisa menggunakan alkohol, thinner ataupun bensin ya, terserah, atau minyak angin pun nggak apa-apa. Yang penting cairan itu mudah untuk menguap maksudnya ya, menguap itu, mudah untuk menguap lah. Kayak alkohol, thinner itu kan, bensin kan mudah untuk menguap ya. Dan kalau untuk membersihkan yang kotor-kotor kayak gini bagus kalau saya menggunakan pertama kayak kawan-kawan ya. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih kawan-kawan ya. Ya seperti ini. Coba kita lepas dulu, kita lihat bagian belakangnya apakah kotor. Kalau kotor kita sekalian kita sikat ya. Jangan nanggung-nanggung kawan-kawan ya kalau kerja ya. Nah ini mudah-mudahan bisa kawan-kawan ya. Karena memang sebelumnya sih saya sudah pernah dapat yang seperti ini kasusnya ya. Dan untuk eksekusinya, penanganannya saya juga melakukannya seperti ini tuh, itu bisa berhasil ya. Mudah-mudahan ini juga berhasil kawan-kawan ya. Nanti kalau nggak berhasil nanti kita ganti aja IC-nya ini. Tapi saya belum ada spare partnya. Dan ini mudah-mudahan bisa lah ya. Setelah bersih, jangan lupa kita lap menggunakan tisu kawan-kawan ya, sampai dia benar-benar kering. Jika sudah kering, kita kasih sedikit sentuhan kehangatan. Kita blower dikit ya. Ini untuk supaya cairan-cairan yang ada di PCB ini benar-benar hilang. Oke. Ini udah selesai kan kawan ya. Ini udah selesai ya, kita bisa coba ini ya. Lalu setelah itu kita tes. Kita pasangkan kameranya. Jadi seperti itu kan kawan ya. Kenapa kok bisa seperti ini, dan kenapa juga kok penyelesaiannya harus di SCRF, kenapa kok nggak yang lainnya gitu ya. Yaitu yang tadi saya sebutkan, saya ulangi ya. Karena di dalam SCRF itu, IC pendukung sinyal 4G itu dia terdapat satu jalur yang mengarah ke IC power. Dan diindikasikan jalur tersebut itu mengalami putus ya, sebenarnya bukan putus total ya, jadi kurang rapat aja solderannya atau timah-timahnya. Nah, untuk itu pengerjaannya ya kita solder ulang atau kita rehot ya bagian SCRF-nya. Setelah itu barulah kita bisa tes, dan jangan lupa ini terserah ya, bisa kalian pasang kembali atau enggak, tapi kalau enggak mau dipasang ada syaratnya kan ya. Yaitu syaratnya kita harus pasangkan di bagian tempat dudukan ini ya, itu isolator. Bisa juga kalian pasangkan solatif anti panas ya kawan-kawan ya. Kalau ini saya pasangkan solasi anti panas. Ini kan sebagai isolator, jadi apabila terjadi
supaya nggak terjadi konslet lah ketika ini bersentuhan dengan body ini kawan-kawan ya. Oke. Lalu kita pasang baterainya. Oke, sudah terpasang semua ya. Pastikan untuk soketnya rapat ya kawan-kawan ya. Dan juga pastikan mesinnya sudah dalam keadaan dingin, tidak panas. Setelah itu langsung aja kita tekan double power ya, mudah-mudahan bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim, tekan. Ya, dia muncul Redmi. Kita tunggu kawan-kawan ya. Ini lama nih, kayaknya bisa ini kayaknya. Biasanya kan langsung mati tuh. Tadi kan ditekan Redmi terus langsung mati kan. Nah ini lama. Biasanya bisa dia. Kita tunggu sebentar kan ya. Ini nggak akan saya skip. Kita lihat dulu. Ya, dia muncul MIUI. Kalau sudah seperti ini, ya bisa kawan-kawan ya. Tapi kita tunggu dulu, jangan senang dulu. Kita pastikan sampai benar-benar masuk ke menu. Oh, ada sandinya. Ada kunci layar ya. Oke kawan-kawan ya. Jika sudah seperti ini, artinya ini down kawan-kawan ya, berhasil kawan-kawan ya. Oke, selesai kawan-kawan ya. Jadi untuk masalah yang tadi, yaitu masalahnya itu penyelesaiannya ada di IC RF-nya. Kita cukup remote aja, kita panaskan dengan panas yang tadi saya sebutkan 340 ya. Kalau tetap nggak bisa ya, kita terpaksa mau nggak mau harus ganti IC-nya. Tapi mudah-mudahan ini awet ya kawan-kawan ya. Oke, cukup itu aja yang bisa saya yang bisa kita sharing-sharing hari ini aja ya kawan-kawan ya. Nanti kalaupun ada share lagi nanti akan saya videokan dan saya akan upload ke YouTube ini. Oke, makasih buat semuanya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Buat yang suka, jangan lupa like. Dan jika ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sebisa saya kawan-kawan ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.